Nasihat untuk kitab Allah. Nasihat untuk Al-Quranul Karim. Kita umat Islam percaya dengan kitab-kitab yang Allah turunkan. Ya, kita mempercayai adanya kitab yang bernama Taurat, bernama Zabur, bernama Injil. Dan kitab terakhir yang menutup semua kitab-kitab adalah Al-Quranul Karim. Dan berbicara nasihat untuk kitab Allah dan mengimaninya. Kau beriman bahwasanya Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu, karena muncul sebagian orang yang tidak meyakini Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu bukan firman Allah. Ada yang menganggap Al-Quran itu tidak suci. Yang penting dari Al-Quran itu adalah esensinya, isinya. Naam, isinya penting dan Quran itu penting. Teks yang ada dalam Al-Quranul Karim yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang ditutup dengan Minal Jinnati wan Nas. 114 surat itu adalah kalamullah. Dan nasihat untuk kalamullah dengan beriman bahwa Al-Quran itu kalamullah. Itu bukan ucapan manusia. Jangan kau samakan dengan kitab-kitab Allah yang lain, dengan Taurat yang telah mengalami perubahan, yang diselewengkan oleh orang-orang dari tokoh-tokoh agama tersebut. Begitu pula dengan Injil, begitu pula dengan Zabur, sehingga bercampur kalamullah dengan kalam manusia. Sedangkan Al-Quranul Karim, subhanallah, Allah mengatakan dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Dan itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi nasihat untuk kitabullah adalah dengan mengimaninya. Kalau itu kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan Allah menjaganya. Allah menjaganya, tidak akan ada perubahan dalam Al-Quranul Karim. Berbeda dengan revisi-revisi yang diadakan dalam buku-buku yang lain. Aturan-aturan yang ada. Siapapun yang buat undang-undang akan ada yang merevisinya, merubah. Baik itu merubah susunan kata-katanya, atau dia akan merubah esensinya, atau dia akan membuangnya juga. Adapun Al-Quranul Karim, Allah mengatakan tentang kitabnya, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwa. Ini Al-Quran, adalah kitab yang menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Itu Al-Quranul Karim. Yahdi lillati hiya aqwa. Maka kita meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Kita mengagungkannya, memuliakannya, membacanya dengan membaca yang sebenarnya. Ingat, membaca Al-Quran tidak seperti membaca novel. Kita hanya menggerakkan kepala kita. Tidak. Kita diperintahkan membacanya dan mendengarnya. Artinya membaca dengan lisan kita, hati ikut dan telinga mendengarkan. Itu yang disebut membaca. Ada orang yang diam, iya dia bisa memahami tulisan itu. Tapi kita diperintahkan, bahkan diperintahkan untuk membaca dengan suara yang indah. Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Bukan dari golongan kami mereka yang tidak melantunkan bacaan Al-Quranul Karim dengan bacaan yang indah. Bukan dari golongan kami, kata Rasulullah SAW. Kita diperintahkan untuk membaca, melantunkannya dengan suara-suara yang indah. Dan Allah mendengarkan bacaan kita. Ketika orang itu membaca dengan indah, subhanallah, bagaimana kecintaan Allah kepada orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Pernah seorang sahabat Nabi membaca Al-Quran Karim ketika dia sholat malam. Dia membaca di halaman rumahnya, sholat. Itu kuda punya dia, nggak bisa diam. Keliling, muter, jalan, terus takut dia. Ada apa ini? Tidak seperti biasanya. Ternyata ada awan yang penuh dengan cahaya-cahaya yang turun. Besok paginya dia cerita kepada Nabi SAW. Dan Nabi menceritakan kalau itu malaikat-malaikat. Kalau kau baca sampai subuh tuh, orang-orang akan melihat hal itu.
maka kita membaca dengan melantunkannya dengan suara. Taib, apakah cukup membacanya? Karena muncul orang-orang yang membaca Al-Quran hanya untuk mendapatkan fulus, hanya untuk mendapatkan uang. Dia membaca karena dibayar. Dia membaca karena mendapatkan gaji. Bacaan dia indah, membuat orang menangis. Tapi yang lebih wajib yang harus kau lakukan sebagai nasihat untuk kitabullah adalah melaksanakan perintah yang ada di dalamnya, menjauhi larangan. Maka kita dituntut untuk memahaminya. Sehingga disebutkan oleh sebagian ulama sebuah athar yang mengatakan kam min talin lil Qur'an wal Qur'an yal'anuhu aw yasubbuh. Berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'anul Karim dan Al-Qur'an itu sendiri mencela dia. Karena apa? Dia baca tuh Al-Qur'anul Karim. Dia baca Al-Baqarah ayat 275 tentang diharamkannya riba. Tapi dia makan riba, dia kerja di tempat riba. Dan dia mengatakan, aku orang yang suka membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, itu sesuatu yang mulia sekali kau suka membaca Al-Qur'anul Karim. Tapi kau seharusnya mengamalkan tuh bacaan. Kau sedikit memahami. Perintahnya dilaksanakan, larangannya ditinggalkan. Kau mentadabburinya, menghayatinya, dan berusaha untuk menambah keimanan dengan bacaan Al-Qur'anul Karim. Bukan hanya untuk ruqyah. Nah, kita diperintahkan untuk ruqyah dengan Al-Qur'anul Karim. Tapi paling tidak engkau berusaha untuk memahami dan mengajak orang. Nasihat untuk Al-Qur'anul Karim, bagaimana engkau mengajak orang untuk memuliakan Al-Qur'anul Karim, untuk mengamalkan isi Al-Qur'anul Karim, dan kau mengajarkan Al-Qur'an kepada manusia. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sebaik-baiknya kalian adalah yang mengajarkan Al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Itu nasihat buat Al-Qur'anul Karim. Termasuk nasihat untuk Al-Qur'anul Karim, kau cetak Al-Qur'an, kau bagikan kepada fakir miskin. Kau cetak dengan artinya. Kau wakafkan Al-Qur'anul Karim. Kita lihat subhanallah, umat Islam ketika berangkat umrah begitu semangatnya untuk wakaf Al-Qur'anul Karim di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Dan itu sebuah kemuliaan, amal kebajikan. Tapi perlu kau sadari bahwasanya Masjid Nabawi dan Masjidil Haram sudah memiliki percetakan Al-Qur'anul Karim. Sehingga mereka tidak butuh dengan Quran yang kau letakkan di sana. Kau mau letakkan tafadhol. Tapi sejatinya kalau kau letakkan di masjid-masjid yang tidak memiliki Al-Qur'anul Karim, itu akan lebih mulia. Jangan sampai seperti menggarami lautan. Ya Ustaz, ana dipesenin Ustaz sama keluarga. Nanti kalau ke Masjid Nabawi, ana dikasih duit 200.000, ana tukar real, ana berikan Al-Qur'anul Karim, ana taruh di Masjid Nabawi. Nah, kau melaksanakan amanah, tapi kau perlu menyampaikan bahwa Masjid Nabawi sudah memiliki percetakan Al-Qur'anul Karim, sudah cukup. Sehingga Quran-Quran yang diwakafkan ke Masjid Nabawi itu oleh Masjid Nabawi diambil lagi itu semua. Diambil lagi semuanya, dikumpulin di pintu nomor 18. Kemudian dibagikan kepada umat Islam. Dengan catatan bagikan ke masjid. Karena mereka tidak butuh lagi. Tapi nggak masalah, kau wakafkan di situ. Namun seharusnya yang kau lakukan adalah kau beli Al-Qur'an Karim. Usahakan yang ada terjemahannya. Atau yang tidak ada terjemahannya, kau bawa ke masjid di samping rumahmu. Bilang ke pihak masjid, Bapak, saya ingin wakaf Quran. Kalau ternyata di masjid tidak ada raknya, kau sampaikan ke pihak masjid, saya mau wakaf Quran sama raknya, sama lemarinya, sehingga letakkan di sana. Itu memberikan nasihat, mengajak orang untuk mengamalkan Al-Qur'anul Karim, untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Dan kadang-kala seperti ini kita tidak melakukannya, dan kau mampu, kau punya duit. Kau wakaf di masjid, Allah, wakaf di Masjidil Haram, harga Qur'annya mahal. Kau lihat daerah-daerah yang kekurangan Al-Qur'anul Karim, kau wakafkan, wakafin, dan tidak mahal jamaah. Salah satu amal jariah yang akan kau dapatkan pahalanya setelah kau meninggal dunia adalah dengan mewakafkan Al-Qur'anul Karim. Jadi nasihat untuk Al-Qur'an, pertama dengan beriman kepadanya. Yang kedua, menyucikan dan mengagungkannya, membacanya dengan benar,
dengan tartil, dengan suara yang indah. Kau perlu belajar tajwid. Orang-orang yang sudah sepuh mungkin bacaan Ustaz gak bagus, kau panggil guru. Atau kau datang ke masjid. Banyak masjid-masjid yang kesian, kadangkala mereka tidak melaksanakan tugasnya secara sempurna, hanya untuk sholat kemudian ditutup. Kau bisa usulkan, gimana kalau kedatangan guru yang mengajarkan tajwid, tahsin, tilawah. Nih orang-orang yang sepuh nih, pensiun nih, bacaannya masih belum pada benar nih. Gimana kalau kita datangkan agar mereka bisa mengajarkan kepada kita. Ini sesuatu yang indah. Yang keempat, kau baca ada larangan-larangan Allah. Kau tinggalkan perintah-perintah Allah, kau laksanakan. Dan kau mentadabburi isinya sehingga tambah keimananmu. Yang keenam, kau mengajak orang untuk mengamalkan Al-Quran Karim, untuk membaca Al-Quran Karim. Ingat, orang yang terbaik di antara kalian ada yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Kemudian yang terakhir, menjaga kesucian Al-Quran dari celaan orang-orang yang mencela, dari orang-orang yang menghina Al-Quranul Karim. Siapapun orangnya, kita sebagai umat Islam harus membela Al-Quran Karim. Tapi jangan hanya membela Al-Quran Karim, tapi tidak membacanya, tidak mengamalkannya, tidak memahaminya, hanya pandai itu. Seperti kejadian ketika Ahok menghina Al-Quran Karim lewat surat Al-Ma'idah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahud wan nasara awliya. Selesai nih, Ahok sudah dipenjara karena menghina Al-Quran Karim. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengamalkan Al-Ma'idah 51? Apakah kau sudah menghafalnya? Jangan sampai ternyata kita nggak tahu dengan surat Al-Ma'idah. Sejatinya umat Islam di Indonesia sejak kejadian penghinaan itu menghafal Al-Ma'idah 51, memahami artinya dan mengamalkannya dalam kehidupannya. Bukan sekedar setelah Ahok di penjara selesai tugas kita membela Al-Quran Karim. Lah, kita terus membela Al-Quran Karim. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran Karim dalam kehidupan kita. Mengajak orang, memahamkan kepada mereka. Tentunya dengan santun, dengan sopan, dengan penuh kelembutan. Itu nasihat untuk Al-Quran Karim. Kalau kau seorang yang beriman, maka berusaha untuk mengamalkan hal itu.